Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ulama anal kiram, santri digital seluruh negeri yang saya cintai. Terlebih dahulu mari kita membaca Ummul Kitab. Saya iringi dengan ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadrati a'immatil arba'ati asy-syaikh Abdul Rahim wa Abdul Jalil wa Abdul Karim wa Abdul Rashid. Wa ila auliya tis'atil ladina balahudina fi buldatinal Indonesia. Wa khususan ila musannifi hadzal kitab wa li muassisi hadzal ma'had wa li jami'i masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya masih mahram yang bersifat abadi atau selamanya. Yang kemarin karena nasab, yang sekarang karena musoharoh atau besanan atau sebab pernikahan. Ini juga termasuk mahram. Mahram yang sifatnya abadi. Satu, yaitu ibu dari istri, berarti mertua wanita. Jadi ada menantu laki-laki, itu tidak boleh menikahi ibu mertua. Udah dapat anaknya kemudian ngembat ibunya, lah ndak boleh ini ya. Itu termasuk mahram. Kayak kurang aja, kayak ndak ada wanita aja ya. Kemudian anak wanita dari istri. Maksudnya apa? Anak tiri. Jadi ada laki-laki yang menikahi janda. Janda tersebut sudah mempunyai anak perempuan. Nah, kalau ibunya sudah dinikahi dan sudah dicampuri ataupun dikumpuli, maka tidak boleh menikahi anak daripada istri itu sendiri. Itu janda tadi yang punya anak tadi, tidak boleh dinikahi. Itu juga termasuk mahram, yaitu orang yang haram dinikahi. Memang kalau ada anak tiri, itu berarti juga ada ibu tiri. Nanti juga ada kelanjutannya. Yang ketiga, istri dari anak laki-laki atau menantu perempuan. Istri dari anak laki-laki. Maksudnya bagaimana? Menantu perempuan. Jadi bapak ini tidak boleh menikahi menantunya, ya. Menantu perempuan tidak boleh dinikahi oleh bapak mertua. Itu sama dengan yang tadi, mertua wanita. Kemudian yang keempat,
istri dari ayah ataupun ibu tiri. Jadi ada seorang laki-laki mempunyai anak laki-laki, berarti duda ya. Kemudian si duda tadi mempunyai istri. Nah, istri daripada bapaknya itu, karena bapak tadi kan duda, mempunyai anak yang udah besar. Nah, anak yang udah besar ini juga tidak boleh menikahi istrinya bapak. Ya, ini nanti akan repot kalau diperbolehkan. Anaknya jadi anak yang bagaimana, keturunan siapa, nyebutnya bagaimana, nanti juga ribut dalam penyebutannya. Nah, terkait dengan anak tiri atau ibu tiri itu, ya tidak semuanya ibu tiri itu kejam. Tidak semuanya bapak tiri itu kejam. Belum tentu semuanya. Tinggal bagaimana orang tersebut nikah lagi, mungkin karena ditinggal istrinya kemudian menjadi duda, kemudian mempunyai ibu tiri. Tapi yo sekejam-kejamnya ibu tiri masih kejam ibu kota. Atau kalau sekarang ibu kota itu Masya Allah, kehidupan di ibu kota di Jakarta sana, demi mendapatkan uang, Masya Allah saling berkelahi. Yang saudara menjadi musuh, yang teman menjadi saudara, dan seterusnya. Jadi masih kejam ibu kota daripada ibu tiri. Selanjutnya, mahram karena penyusuan. Penyusuan itu ya karena disusui. Bukan anak kandung, bukan anak dari saudara, bukan anak dari siapa-siapa, pokoknya anaknya orang lain. Kemudian disusui. Nah, itu namanya penyusuan, menyusui. Nah, siapa saja yang haram dinikahi atau yang termasuk mahram karena disusui? Satu, yaitu ibu yang menyusui. Ada seorang ibu-ibu mempunyai bayi. Kemudian ada anak bayi. Anak tersebut dari orang lain, bahkan bukan dari saudara. Kemudian disusui oleh ibu tadi. Jadi ibu tadi menyusui dua anak. Satu anaknya sendiri, yang satunya lagi anak orang lain. Nah, ini nanti akan menjadi mahram. Mahramnya karena menyusui. Tentunya dengan beberapa syarat, diantaranya yang disusui itu sudah atau belum berumur 2 tahun. Kalau yang disusui itu sudah umur 18 tahun, ya, itu berarti bukan bayi lagi. Tapi itu 18 tahun ya berarti menjadi suaminya. Jadi tidak menjadi satu persusuan, tidak. Karena sudah di luar daripada syarat-syarat bayi yang harus disusui. Kalau semacam itu nanti menjadi anak ya repot. Bagi hubungan suami istri yang istilahnya suaminya sudah pernah meminum ASI, yang jatahnya ASI itu untuk anaknya sendiri kemudian diminum oleh ayahnya. Nanti ayah tersebut menjadi anaknya juga, kan repot. Udah, selanjutnya. Ibu dari wanita yang menyusui atau nenek. Jadi ada ibu-ibu punya ibu lagi. Kemudian ibu-ibu tadi menyusui orang lain, menyusui anak orang lain. Kemudian ada neneknya. Lah neneknya itu juga termasuk mahram. Mahram daripada bayi yang disusui itu. Kemudian selanjutnya ibu dari suami yang istrinya menyusuinya, juga termasuk neneknya. Apa? Termasuk neneknya. Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya. Jadi ada ibu-ibu. Ibu tadi punya suami. Kemudian ibu tadi menyusui anak orang lain. Nah, anak orang lain ini dengan ibunya suami si ibu yang menyusui tadi juga termasuk mahram. Juga termasuk apa? Mahram. Juga disebut nenek. Kemudian yang selanjutnya, anak wanita dari ibu yang menyusui. Anak wanita yang dari ibu menyusui.
ada seorang namanya Ummi, ya. Ummi ini punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki tersebut masih bayi. Sembari menyusui anaknya sendiri, si Ummi tadi menyusui anak orang lain, tapi perempuan. Anak dari orang lain. Nah, anak dari orang lain yang disusui oleh Ummi tadi itu menjadi saudaranya anaknya sendiri. Maka anaknya Ummi dengan anak yang disusui ini tidak boleh ada pernikahan karena itu termasuk mahram. Selanjutnya, saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. Berarti suaminya punya saudara wanita. Kemudian yang disusui berupa laki-laki. Nah, itu juga termasuk mahram. Yang terakhir dari karena mahram penyusuan, yaitu saudara wanita dari ibu yang menyusui. Jadi kalau si Ummi tadi menyusui anak laki-laki, sementara Ummi tadi punya saudara perempuan, berarti saudaranya Ummi yang perempuan tadi tidak boleh menikahi atau dinikahi oleh anak yang disusui oleh Ummi. Itu mahram-mahram yang sifatnya abadi, sifatnya kekal secara terus menerus. Ya sampai mati berarti tidak boleh dinikahi karena itu masih dalam kategori mahram yang sifatnya abadi. Kemudian yang selanjutnya mahram yang sifatnya sementara. Sementara itu berarti tidak secara terus menerus. Karena ada suatu hal, nah mungkin bisa dinikahi. Nah itu sambungan daripada mahram yang bersifat sementara. Di pertemuan yang akan datang dari saya cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.